Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk kalau tadi apa untuk. Oke. Charlotte apa jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, Mas. Masa depan juga Ini nih. katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak, untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh iya? Oh, mantap. Ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk kalau tadi apa untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor kok apa anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin apa robot pembersih ini, pembersih terumbu karang. Jadi itu sangat, saya kira sangat baik sekali ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Jadi penting sekali untuk pemanfaatan AI, misalnya untuk mengecek pH tanah, lalu drone untuk penyemprotan misalnya pupuk atau pestisida. Ini sangat, saya kira ini salah satu cara lah untuk sekali lagi untuk peningkatan kapasitas pertanian kita, dan juga ini biar anak-anak muda bisa terlibat lagi di pertanian. Jadi saya kira ini kita apresiasi ya Bu Rektor ya. Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong, Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik, itu jelas lah. Terus Komik apa? Kopingho? Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa, kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa, ya semacam ini apa, kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan najwa gitu ya, Mas? berat itu berat. Masa berat Nggak, sih? yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, saya bacanya random. Nah, saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Bersama saya di channel video ini teman-teman. Nah, kita sudah melihat ataupun sudah kita tahu cuplikan video yang sangat menarik. Nah, begitulah kalau masih bersifat kekanak-kanakan, tidak ada etikanya sama sekali, beda level dengan AHY. Itu tidak berpendidikan, maka tidak tahu tata cara kesopanan. Nampak sekali kebenciannya dibawa ke forum, lebih baik dimakzulkan saja. Wapres itu tidak mendidik yang terbaik. Mungkin Gibran Fufufafa malu dengan AHY karena AHY lebih ganteng, lebih cerdas, lebih berwibawa dan mantan tentara. Udah nampak watak asli Fufufafa.
Dasar Wapres Fufafa tidak tahu afat sabar AHY, semoga Gibran cepat dimakzulkan. Gibran tidak level dengan AHY. Gibran songgong, pelongo-pelongo sekolah tidak jelas, AHY orang terpelajar cerdas santun. Kami tunggu pemakzulan Gibran, orang tidak layak Wapres, baru hal seperti ini sudah tidak adil. Ganti saja Wapres. Segera Jokowi tangkap biar enggak gejolak dalam negeri tidak berkelanjutan, biar fokus untuk memajukan NKRI. Jokowi terlalu besar pelanggarannya, tidak dibiarkan terus menerus mau jadi negara dan bangsa ini. Makzulkan biadab, nggak ada akhlak, takut kalah siang saing, kalah cerdas, kalah penampilan, kalah gagah, kalah ganteng, kalah pendidikan dan lain-lain seterusnya. Makzulkan saja supaya kesombongannya bisa jadi, pikirkan supaya nggak sombong lagi. Wakil Presiden harus segera diganti dengan AHY lebih pantas, cerdas, berpendidikan tinggi. Nggak disalami Fufufafa, nggak pathe. Masya Allah, layak AHY kalau jadi penjabat. Harus dimaklumi Wapres Fufufafa nggak punya etika dan juga cuman SMP doang. Nggak punya adab, karena hasil pelongo-pelongo kok bisa jadi Wapres. Kayak gini mau dipertahankan jadi Wapres kurang sopan, padahal AHY di situ menunggu dia sebagai Wapres, tapi dia tidak menyalami AHY sama sekali. Makzulkan saja secepatnya mungkin daripada bikin pusing kayak anak-anak. Kalau penjabat yang salah pasti ada penjilat yang bela karena cari muka. Orang yang paling hina yaitu membela orang yang salah. Ah, dia kan punya mata, masa enggak lihat? AHY tinggi, gede, kalau si Bahil wajar enggak kelihatan juga. Maklum anak kecil lagi demam panggung, saya tak pernah menganggap dia sebagai Wapres. Asli wong deso minta kerjasama bapaknya 11-12 dengan kakaknya. Kepintaran Gibran hanya 5%, sedangkan AHY 90,5%. AHY saja tidak dihargai, apalagi rakyat. Wapres tidak bernegarawan, sangat berbahaya bagi negara rakyat dan akan dianiayai secepat. Lengserkan si Gibran. Segera dimakzulkan, rakyat sudah menunggu. Makzulkan saja secepatnya. Anak kemarin sore, pelongo-pelongo segera lengserkan saja, membuat malu negara Indonesia punya Wapres tidak bisa apa-apa. Budaya umat bila jumpa selalu beri salam, bila anak tak beradab sombong. Jangan sampai negara ini dipimpin orang yang nggak cerdas sama sekali. Aduh, etika rendah hati harus dijaga, itu simbol kebersamaan. Suruh dia renung pasti pusing. Muak nengok si Gibran, nggak pantas sikapnya. Gibran lingkungan nyamannya dengan yang dekat sama bapaknya, ternak Jokowi dan Brazzer Jokowi. Makzulkan saja bung, sudah jelas Wapres ini tidak resmi. Wapres haram karena melanggar etika, konstitusi, hasil rekayasa bapaknya. Apa tidak ada yang lebih baik dari jutaan rakyat ini untuk posisi Republik Indonesia? Itulah didikan bapaknya. Satu keluarga ini keluarga yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, nggak punya etika agama karena pelanggar etika. 2029, ayo rame-rame boykot semua yang ada Gibrannya, yang ada Jokowinya, di partai apapun, di koalisi manapun. Boykot dan jaga rame-rame, jegal rame-rame. Gibran waktu belum jadi apa-apa saja sudah kelihatan sombong. Semenjak bapaknya jadi presiden, jadi wali kota juga sombong. Tidak ada kerjanya, ini orang bahaya jadi pemimpin. Semakin jelas kalau partai biru itu Demokrat, orang besar itu SBY, calon Wapres pengganti itu AHY. Nggak punya adab, bukan seorang negarawan, mungkin masih kecil dan belum siap untuk menjabat. Seseorang Wapres yang belum siap, tidak ada adab. Prabowo menghukumlah kalau bonekanya dengan selalu memuji Jokowi. Hati-hati, dulu pernah bilang mewakafkan dirinya untuk rakyat, namun kenyataannya mewakafkan dirinya ke Jokowi. Malu bukan level. Mereka yang tidak disalamikan DR dan pimpinan partai sedang diakan karbitan.
Pastikan menuai hasilnya secara tidak langsung. Menampakkan diri kalau tidak layak menjadi pemimpin, bukan orang lain yang membuat tercela tapi oleh dirinya sendiri. Namanya juga anak yang lahir tidak jelas, jadi tidak punya etika adab, apalagi akademinya masih dipertanyakan. Aye nggak usah selama nanti ketularan plongo-plongo. Itu mah emang Gibran terlalu bermental bocil dan tidak diajari sopan santun. Emang Puan kan pembela Gibran, makanya nggak mau ketuk palu untuk makzulkan. Gibran pun juga nggak mau mengesahkan RUU perampasan aset agar harta dia aman. Semua rakyat sebenarnya tahu kalau Puan dan suaminya juga korupsi. Wapres Gibran, lihatlah rakyatmu ngadu sebab Anda tidak mau mendesak ayah Anda untuk memperlihat ijazahnya, malahan memelihara, mungkin bahkan membabiak ternak dan gongko dengan manis bersama Projo, Zaman dan Termu lainnya yang mengakui Prabowo sebagai modus untuk dilindungi oleh Ketum Gerindra. Makzulkan saja rakyat setuju. Kapan ya Jokowi dimintai pertanggungjawaban uang boleh utang yang hanya dikubur untuk IKN berapa triliun rakyat yang menanggung utang tinggalan Jokowi seumur hidup. Wapres abal-abal sekedar pelengkap saja karena saya pribadi tidak menganggap Gibran sebagai wapres. Bagaimana gurunya pastilah menurun kepada muridnya. Ingatlah Mega Mulyono, begitulah semuanya di tahun 2025 akan terlihat yang tulus, yang bening atau kotor. Saling sana sini berita air tetap akan menyisik antara bening dan keruh GBU. AHY itu bukan tandingannya Gibran, tak usahlah tak bersalaman dengan AHY, semakin nampak dia kualitas rendah. Mas Gibran harusnya santun, jangan sampai menyakiti yang kain salam manju saja nggak mau lewati, ini namanya sombong. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe.